Salam jumpa teman-teman, khususnya para mahasiswa. Terima kasih untuk waktu Anda mau menyaksikan video ajar ini dengan judul angka indeks. Sesudah menyaksikan video ini, Anda akan mampu untuk mengetahui bahwa angka indeks sebagai analisis perubahan, analysis of change, seperti halnya dengan analisis korelasi dan analisis regresi. Dua, mengetahui bahwa angka indeks antara lain dicontohkan oleh indeks harga saham gabungan (IHSG), indeks harga konsumen (IHK), indeks biaya hidup, dan indeks implisit PDB, yaitu rasio antara PDB harga berlaku dengan PDB harga konstan. Tiga, mengetahui ada tiga macam angka indeks, yaitu angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. 4. Indeks harga terdiri atas indeks harga sederhana, indeks harga sederhana, indeks harga relatif, indeks harga agregat, indeks harga agregat berbobot. 5. Menghitung dan menafsirkan indeks harga sederhana, indeks harga relatif, dan indeks harga agregat. 6. Menghitung dan menafsirkan indeks harga agregat berbobot menurut Laspers, Pace, Fisher, dan Marshall et Jewett. 7. Menyambung dua seri angka indeks yang tahun dasarnya tidak sama menjadi satu seri angka indeks yang bertahun dasar sama. 8. Menggeser tahun dasar dari seri angka indeks ke tahun dasar yang diinginkan. 9. Indeks kuantitas seperti halnya indeks harga terdiri atas indeks kuantitas sederhana, indeks kuantitas relatif, indeks kuantitas agregat, dan indeks kuantitas agregat berbobot. 10. Menghitung dan menafsirkan indeks kuantitas sederhana, indeks kuantitas relatif, dan indeks kuantitas agregat. 11. Menghitung dan menafsirkan indeks kuantitas agregat berbobot menurut Laspers, menurut Pace, menurut Fisher, dan Marshall et Jewett. 12. Menyelesaikan latihan soal-soal. Angka indeks dipakai untuk menganalisis data time series. Kegunaan angka indeks adalah untuk menggambarkan perubahan-perubahan variabel ekonomi, perubahan variabel ekonomi dengan berlalunya waktu. Pada dasarnya, angka indeks adalah suatu angka yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai suatu variabel pada satu titik waktu dengan nilai variabel itu pada suatu periode dasar, base period. Angka-angka indeks digunakan untuk menggambarkan perubahan aktivitas ekonomi dan bisnis. Misalnya, perubahan produksi, upah, harga, dan lapangan kerja dengan berlalunya waktu. Indeks yang paling penting dan luas digunakan adalah indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen dari bahasa Inggris Consumer Price Index. Juga dikenal sebagai indeks biaya hidup, Cost of Living Index. Untuk menunjukkan kegunaan indeks, misalkan gaji bulanan seorang karyawan di suatu kota tertentu tahun 2014 adalah 5 juta rupiah, naik menjadi 9 juta rupiah tahun 2016. Andaikan didasarkan pada tahun 2014 sebagai tahun dasar, indeks harga konsumen IHK sudah naik menjadi 125% pada tahun 2016. Ini berarti perhatikan, gaji nominal karyawan itu selama 3 tahun memang naik sebesar 4 juta rupiah, naik secara nominal.
tapi kenaikan itu diikuti oleh laju inflasi. Maka untuk mengetahui kenaikan real, bukan kenaikan nominal gaji karyawan itu, kita harus mempertimbangkan kenaikan IHK sebesar 25%. Kita hitung pendapatan real memakai formula berikut ini, bahwa pendapatan real sama dengan pendapatan nominal kali 100 dibagi dengan indeks harga konsumen. Jadi tahun 2014 gaji real karyawan itu adalah 5 juta kali 100 per 100 sama dengan 5 juta rupiah. Sedangkan gaji real karyawan itu tahun 2016 adalah 9 juta kali 100 per 125 indeks harga konsumen tahun 2016. Dihitung menjadi 7.200.000. Ini berarti memang secara nominal ya, secara nominal gaji karyawan itu naik sebesar 4 juta rupiah. Tetapi secara real gaji karyawan itu hanya naik sebesar 2.200.000 rupiah selama 3 tahun tersebut. Selisihnya sebesar 1.800.000 hangus atau dimakan oleh inflasi itu sendiri. Setiap angka indeks harus mempunyai apa yang dinamakan periode dasar. Periode dimaksud bisa hari, minggu, atau tahun. Jadi kita kenal hari dasar, minggu dasar, atau tahun dasar. Dalam contoh di atas, tahun 2014 telah ditetapkan sebagai tahun dasar IHK sama dengan 100, yaitu tahun di mana kita melihat perkembangan harga pada tahun 2016 atau tahun-tahun lainnya. Angka indeks pada periode dasar selalu 100. Ya, selalu 100. Selanjutnya, dalam menghitung angka-angka indeks, seluruh nilai yang lain dalam data time series itu dinyatakan sebagai angka-angka relatif kepada tahun dasar. Angka-angka relatif kepada tahun dasar. Pilihan mengenai periode dasar, tahun dasar misalnya, adalah arbitrary, artinya adalah arbitrary. Tetapi penting dicatat bahwa semua nilai daripada indeks bergantung kepada pilihan periode dasar yang dibuat. Bila mana mungkin periode dasar sebaiknya adalah periode yang secara relatif baru terjadi dan bukan periode terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Itu dia. Ada 3 macam angka indeks, yaitu angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Angka indeks kuantitas mengukur perubahan volume aktivitas produksi, volume. Sedangkan angka indeks harga mengukur perubahan harga yang dibayarkan oleh para konsumen, harga atau upah yang diterima oleh tenaga kerja, harga-harga yang diterima oleh para produsen, dan seterusnya. Angka indeks harga mengukur tertulis 2 kali ya. Dan angka indeks nilai mengukur perubahan total nilai itu dalam rupiah berbagai komoditas dan aktivitas. Indeks-indeks dapat diklasifikasikan sebagai indeks sederhana, indeks atau indeks agregat. Indeks sederhana dan indeks agregat ini. Ya. Bisa kita skip slide ini, sebagai indeks sederhana dan sebagai indeks agregat. Coba kita bahas duluan indeks harga sederhana. Ya, indeks harga sederhana. Baru kemudian nanti indeks agregat. Indeks harga sederhana katakanlah bagi satu macam komoditas, hanya satu macam komoditas. Ya, maka indeks harga sederhana atau indeks relatif harga diperoleh dengan
membagi P0 kepada Pn, atau Pn dibagi P0 kali 100%. Pn adalah harga pada waktu indeks itu dihitung, indeks sederhana itu dihitung. Sedangkan P0 adalah indeks pada tahun dasar yang ditetapkan kali 100. Indeks selalu bernilai 100 pada tahun dasar. Jadi angka indeks sebesar 118, ya, 118 berarti pada harga pada tahun tertentu adalah 18%, yaitu 118 dikurang 100. Lebih tinggi, tentunya lebih tinggi daripada harga pada tahun dasar. Sebaliknya, kalau angka indeks adalah 98, berarti pada harga pada tahun tertentu, ya, harga telah turun sebesar 2%, lebih rendah daripada harga pada tahun dasar. Tuh, ya. Jadi tahun dasar 100 kemudian berubah menjadi 118, bermakna bahwa harga telah naik sebesar 118 kurang 100. Kalau harga indeks berubah turun menjadi 98 dengan tahun dasar 100, maka harga pada tahun tertentu, katakan tahun tertentu, setelah merosot, ya, turun sebesar 2% lebih rendah daripada harga pada tahun dasar ini. Contoh, katakan sebungkus roti, ya, tahun 2014, 2015, dan 2016. Masing-masing dengan harga 1.200, 1.300, dan 1.380. Memakai 2014 sebagai tahun dasar, maka kita bisa menghitung indeks harga tahun 2014, yaitu harga 2014 dibagi dengan harga 2014 kali 100 sama dengan 100, yang mana adalah tahun dasar itu sendiri, ya, yang mana adalah 100 yang selalu menjadi angka tahun dasar. Kemudian tahun 2015, berarti harga 2015 dibagi dengan harga pada tahun dasar 2014 kali 100, 1.300 dibagi 1.200 kali 100 sama dengan 108,33. Demikian juga tahun 2016, harga 2016 dibagi dengan harga tahun dasar kali 100, yaitu 1.380 dibagi 1.200 kali 100 sama dengan 115%. Ini berarti harga roti tahun 2015 telah naik sebesar 8, ya, 8,33%, 108,33 kurang 100. Harga roti tahun 2016 juga telah naik dibandingkan dengan tahun dasar sebesar 15%, 115 kurang 100% sama dengan 15%. Begitu indeks harga sederhana, di mana komoditas yang dipertimbangkan hanya satu, katakanlah roti, ya, komoditas roti. Jika kita gunakan tahun 2015 sebagai tahun dasar, maka kita peroleh 2014 sama dengan indeks 2014 sama dengan harga 2014 dibagi dengan tahun dasar yang ditetapkan tadi 2015. Sama dengan 1.200 per 1.300 kali 100 sama dengan 92,31. 2015 jelas adalah 100 sebagai angka tahun dasar. Tahun 2016, indeks 2016 adalah indeks harga 2016 per harga 2015 kali 100. 1.380 dibagi 1.300 sama dengan 106,15. Artinya, pada tahun 2014, harga roti telah turun sebesar 7,69% dibandingkan dengan tahun dasar 2015. Sedangkan angka ini bermakna harga roti tahun 2016 telah naik sebesar 6,15%.
lebih mahal daripada tahun dasar 2015. Tahun yang lain, misalkan tahun 2016, bisa juga ditetapkan sebagai tahun dasar, dan perhitungan indeks-indeks yang tahun-tahun lainnya adalah sama, serupa dengan indeks perhitungan ini. Indeks harga agregat sederhana. Indeks harga agregat sederhana ini. Tentu dalam dunia nyata kita lebih sering melibatkan beberapa macam komoditas sekaligus. Beberapa macam komoditas sekaligus. Angka indeks yang disusun seperti itu dinamakan angka indeks agregat. Indeks harga agregat. Sederhana. Agregat sederhana. Simple aggregate price index. Formulanya tentu ini, ya, karena menyangkut banyak barang, maka kita meliput semua barang yang dimaksud. Kita pakai notasi sigma. Ya. Sebagai contoh ini, ya, 5 komoditas sekaligus dengan harganya masing-masing tahun 2014 dan tahun 2016. Jadi untuk menghitung indeks harga agregat sederhana, kita jumlahkan ini semuanya. Kita jumlahkan menjadi Rp18.500. Ini tahun 2016 sebesar Rp19.300. Maka indeks dari tadi bisa kita hitung indeks 2014, ya. Supaya tidak bertele-tele penjelasan kita, jelas adalah angka 100 sebagai angka dasar. Maka 2016 dibagi 2014, sigma harga 2016 dibagi dengan sigma atau total harga 2014 kali 100, ya. Sesuai dengan penjumlahan kita tadi, 19.300 dibagi 18.500 kali 100 tentunya menghasilkan 104,32. Artinya harga kelima komoditas itu tahun 2016 meningkat sebesar 4,32%, lebih tinggi daripada harga kelima komoditas tahun 2014 ini. Ada dua kelemahan indeks harga sederhana. Ada dua kelemahannya. Ya. Kalau data, ya, kalau terdapat komoditas tertentu yang berharga tinggi, itu. Katakanlah ada komoditas ke-6. Katakanlah harganya 21.000 tahun 2014 dan 15.000 pada tahun 2016. Saudara lihat di sini gerak menurun dari 21.000 menjadi 15.000, dan angka yang relatif tinggi dari angka-angka pada tabel 1. Maka dengan menjumlahkan masing-masing harga dimaksud, maka kita memperoleh indeks harga agregat sederhana menjadi 34.300 dibagi 39.500 kali 100 sama dengan 86,84, yang berarti terjadi penurunan harga sebesar 100 kurang 86,84 sama dengan 13,16%. Jadi kalau tadi kita lihat secara umum harga-harga ke-5 komoditas gerak naik. Tapi dengan adanya angka yang besar ini dan pula gerak menurun menyebabkan ke-6 komoditas itu mengalami penurunan. Tadi sebesar 13,16%. Jadi gara-gara satu komoditas berharga tinggi cukup memberi pengaruh untuk menyebabkan indeks mengalami penurunan secara keseluruhan, meski harga kelima komoditas yang pertama sebenarnya meningkat, gitu. Kelemahan kedua, angka indeks agregat sederhana, ya. Kalau kita memakai satuan yang berbeda-beda untuk setiap
untuk mengukur setiap komoditas. Menjadi kelemahan angka indeks agregat sederhana. Coba misalnya kalau tadi di atas tadi harga daging, jika satuan yang dipakai untuk daging adalah ons, maka indeks harga kelima komoditas menjadi berbeda daripada memakai satuan kilogram, ya, untuk daging misalnya. Andaikan daging diukur dalam satuan ons, sehingga harganya menjadi Rp700 per ons. Lihat tabel 2, ini harga daging 700 707.000 menjadi 700 per ons. Ya, kita ubah satuannya dari tadinya dalam satuan kilogram menjadi satuan ons. Jadi itu 7.000 dibagi 10. Apa yang terjadi? Kalau kita hitung indeks harga agregat sederhana, maka kita peroleh tahun 2016 menjadi 12.000. Ini 12.705 dibagi 12.200. Hasilnya adalah 104,71. Artinya perubahan satuan dari kilogram menjadi ons menyebabkan indeks berubah menjadi 104,71. Tadinya 104,32 menjadi 104,71. Artinya kelima komoditas tahun 2016 naik lebih besar 4,71% ya, daripada 4,30% dibandingkan dengan tahun 2014. Padahal perubahan hanya perubahan karena perubahan dari kilogram menjadi ons. Kita tidak menambah, kita tidak menaikkan atau menurunkan angka dimaksud, hanya karena perubahan satuan yang dipakai. Itu kelemahan keduanya. Ini sudah jelas ini. Tadinya daging seons 700 menjadi 725 gitu. Tadi kita bisa perhatikan ulang ini 7.000 menjadi 700. 7.250 menjadi 725. Ini 700 menjadi 725. Kelemahan kedua sebenarnya dapat diatasi dengan memakai rata-rata dari relatif. Ini rata-rata dari relatif. Inilah rata-rata relatif. Lalu kita jumlahkan untuk memperoleh rata-rata relatif sebesar 5,26. 5,26. Kita kalikan dengan 100 dibagi 5 kali 100 menjadi 105,2%. Ya. Jadi pemakaian kilogram menjadi ons memang tidak menyebabkan hasil perhitungan, ya. Tidak menyebabkan hasil perhitungan indeks. Sebab relatif harga dari sekilo daging sama dengan relatif harga dari seons daging. Jadi indeks rata-rata relatif dari relatif harga ternyata dapat mengatasi kelemahan kedua dari indeks harga agregat. Tak satu pun indeks-indeks yang kita bicarakan tadi dapat mengatasi kelemahan pertama dari indeks harga agregat, yaitu adanya harga yang ekstrim, ya, harganya yang sangat tinggi, ya, yang kita contohkan tadi. Untuk mengatasi masalah seperti ini, kita harus memakai apa yang disebut dengan indeks harga agregat berbobot, weighted aggregate price index, berbobot. Kalau yang kita persoalkan ini adalah indeks harga, dalam konteks indeks harga agregat berbobot, maka kuantitas dipakai sebagai bobot. Kuantitas dipakai sebagai bobot. Pertanyaan adalah bobot
kuantitas yang kita pakai adalah bobot kuantitas pada tahun yang keberapa. Itu menjadi persoalan di sini dalam menghitung indeks harga agregat berbobot. Ada 5 cara kita tunjukkan dalam video ini. Pertama, cara Las-Perez, cara Pasce, cara memakai tahun tipikal, cara Fisher, ahli statistik Fisher, dan ahli statistik Marshall et George. Jadi prosedur pembobotan harga ditempuh dengan ini. Pembobotan itu bagaimana caranya? Ditempuh dengan cara mengalihkan harga dengan kuantitas. Itu. Pembobotan itu ditempuh dengan cara mengalihkan harga dengan kuantitasnya. Mari kita lihat Las-Perez. Ya, harga Las-Perez adalah ini formulanya. Ini adalah formula indeks harga Las-Perez. Di sini tadi kita katakan kita berkenaan dengan indeks harga, maka menjadi bobotnya adalah kuantitas. Nanti lebih jelas nanti dalam uraian berikut ketika kita mempersoalkan indeks kuantitas. Bobotnya adalah harga. Bobotnya adalah harga. Jadi menurut Las-Perez, maka bobot yang dipakai dalam formula ini adalah bobot pada tahun dasar yang dipilih. Jadi PN Q0 per P0 Q0. Q subscript 0 menandakan tahun dasar dimaksud. Ya, tahun dasar yang dimaksud. Itulah indeks Las-Perez. Sebagai contoh ini, lihat tabel 4 ini. Ya. Ada 4 macam komoditas, masing-masing dengan harga dan kuantitasnya. Tahun 2013, tahun 2015, dan tahun 2017. Sekarang menurut Las-Perez, bahwa indeks harga 2000, indeks harga agregat berbobot tahun 2013 menjadi hasil bagi dari sigma P 2013 kali Q 2013 per sigma atau jumlah perkalian harga 2013 dengan Q 2013 kali 100. Ya, dengan memakai data dalam tabel tadi, maka pembilang dan penyebut dalam hal ini adalah sama, sehingga menghasilkan indeks harga berbobot menurut Las-Perez sebesar 100%. Indeks 2015, ya, indeks 2015. Yaitu hasil bagi dari jumlah harga 2015 tentunya kali kuantitas sebagai bobot tahun dasar 2013 per 2013. Ingat, indeks adalah hasil bagi dari harga tahun tertentu dengan tahun dasarnya. Ini adalah tahun dasar tadi. Harga tahun dasar ini 2013. Kali kuantitas 2013 menurut Las-Perez tentunya. Ini sudah kita hitung, maka hasilnya adalah 107,97%. Selanjutnya tahun 2017. Itu jumlah perkalian dari harga tahun 2017 ini kali kuantitas sebagai bobot pada tahun dasar 2013 dibagi dengan harga 2013 kali kuantitas sebagai bobot pada tahun dasar 2013. Ini sudah kita hitung. Hasilnya adalah 118,92%. Ya, kalau kita tafsirkan, maka keempat komoditas itu tahun 2015 ya, telah meningkat sebesar 7,97%. 2015. Tahun 2017 keempat komoditas itu telah naik sebesar 18,97%.
90% menurut Las Perez. Gitu. Indeks Las Perez banyak, paling luas pemakaiannya, tapi ada kelemahannya. Kelemahan indeks harga Las Perez. Indeks itu selalu mengandaikan bahwa pola konsumsi yang tetap dalam perhitungan indeks tahun demi tahun. Jadi indeks memakai kuantitas-kuantitas yang sama itu. Kuantitas-kuantitas yang sama sebagai bobot untuk tahun dasar dan tahun-tahun lainnya. Jadi kalau di atas tadi contoh tadi tahun berlangsung 5 tahun ya. Kalau 2 tahun dipersoalkan ya tidak ada masalah karena 2 tahun yang berdekatan. Tapi kalau lebih dari 2 tahun seperti contoh tadi ya, maka diharapkan perubahan pola konsumsi terjadi. Jadi inilah kelemahan daripada indeks Las Perez ya, indeks Las Perez. Sekali lagi karena tahun dasar yang dipakai adalah karena tahun yang dipakai sebagai pembobotan adalah tahun dasar, menjadi kelemahan dari indeks Las Perez sendiri. Jadi untuk beberapa tahun yang lama ya, selalu memakai tahun dasar yang itu juga, itu saja membuat indeks Las Perez mempunyai kelemahan sendiri. Begitu. Jadi bagaimana mengatasi itu? Ya, muncullah indeks pasca. Kalau itu permasalahannya, ya mari kita pakai kuantitas mari kita pakai bobot kuantitas pada tahun di mana indeks itu dihitung. Jadi kalau tadi Las Perez indeks yang dipakai adalah tahun yang dipakai sebagai bobot yang dipakai untuk kuantitas adalah pada tahun dasar. Jadi kalau waktu berlangsung lama mengandaikan pola konsumsi yang itu juga, maka menimbulkan kelemahan Las Perez. Jadi kalau begitu, mari kita pakai bobot pada tahun di mana indeks dihitung. Itu menurut Pace. Dengan formula ini. PN ini rumus dasarnya adalah PN per P0. Tapi karena ini indeks agregat, maka kita pakai sigma PN kali QN. PN kali Q. Q pada tahun berapa? Ya, mengatasi Las Perez tadi, Q pada tahun indeks dihitung. QN. Ya, P0 kali QN kali 100. Itu dia. Jadi, memakai contoh, saudara lihat di sini 2013, indeks harga 2013 menurut Pace. Saudara lihat di sini, ini rumus dasarnya tadi P 2013 per P 2013, karena ini adalah indeks agregat berbobot, maka kita kalikan dengan indeks kuantitas pada tahun indeks dihitung. Ini indeks pada tahun memakai bobot pada tahun indeks dihitung. Memakai bobot yang dipakai adalah bobot pada tahun indeks sedang dihitung, ini 15. Ini. Itu cara Pace mengatasi kelemahan Las Perez tadi. Jadi saudara lihat di sini hasil perhitungan kita ini. Ya, kita tafsirkan naik sebesar 8,49% dibandingkan dengan tahun dasar 2013 menurut Pace. Tahun 2017, saudara lihat ini 2017, kita memakai bobot kuantitas pada tahun indeks dihitung 2017 ini. Ini indeks ini. Dengan memasukkan angka-angka yang bersesuaian, kita peroleh indeks harga 2017 menurut Pace ini. Ya, gitu. Itulah cara Pace membuat bobot untuk mengatasi kelemahan Las Perez tadi. Tapi seperti Las Perez, Pace juga mempunyai kelemahan sendiri. Ya,
yaitu ketidakmungkinan membandingkan perubahan harga dari tahun ke tahun. Ketidakmungkinan membandingkan perubahan harga dari tahun ke tahun. Mengapa? Sebab setiap tahun bobot kuantitas yang baru digunakan. Bagaimana membandingkan indeks semacam itu? Ya, tadi Las Vegas kita dapat bandingkan karena tahun dasarnya, karena bobot memakai tahun dasar yang itu saja, sehingga kita dapat melakukan komparasi. Kalau ini tidak, ya kita selalu memakai bobot pada tahun indeks sedang dihitung. Itu. Jadi ini menjadi kelemahan daripada pasca itu sendiri. Kita tidak dapat melakukan perbandingan indeks ke indeks, indeks demi indeks gitu. Kelemahan serius yang lain daripada indeks pasca adalah perlunya menghitung atau memperoleh bobot-bobot kuantitas yang baru setiap tahun. Jadi misalnya tahun 2015 kita harus sedia kuantitas tahun 2015. Indeks 2017 harus sedia kuantitas pada tahun 2017. Menghitung indeks 2021, kita harus sedia kuantitas sebagai bobot pada tahun 2021. Jadi kita harus memperoleh kuantitas yang baru untuk setiap perhitungan pasca. Ini tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Jadi indeks pasca itu tidak digunakan secara luas. Tidak digunakan secara luas indeks pasca itu. Ada cara lain, jadi tadi sudah kita tunjukkan dua cara memberi bobot pada tahun mana dipakai, tahun yang mana dipakai sebagai bobot. Jadi ada tadi Las Vegas, ada pasca, lalu dua-duanya tetap mengandung kelemahan masing-masing. Cara lain sebagai jalan tengah adalah ini. Ada tiga cara untuk itu. Cara pertama adalah indeks harga agregat memakai ke tahun tipikal. Ya. Jadi tahun tertentu yang kita pilih secara uh, menurut pengertian tertentu, kita pilihlah tahun bobot pada tahun tipikal yang tertentu. Itu sebabnya dituliskan KT PN kali KT sama dengan P0 KT kali 100. Tapi menggunakan tahun tipikal jarang digunakan dalam praktek ini. Cara lain yaitu menurut Fisher. Ya. Jadi kalau Las Vegas dengan kelemahan begitu rupa, pasca kelemahan begitu rupa, maka menurut Fisher kita memakai rata-rata geometrik ini. Rata-rata geometrik dari indeks Las Vegas dan indeks pasca seperti ditunjukkan oleh formula ini. Ini adalah rumus Las Vegas, ini adalah rumus pasca. Jadi rata-rata geometrik. Jadi untuk contoh tadi misalnya, ya, kita dapat menghitung indeks Fisher tahun 2015 ya dengan memakai formula ini. Indeks Las Vegas kali indeks harga Las Vegas kali indeks harga pasca ini. Tadi sudah kita tunjukkan ini menghasilkan 117,14%. Begitu. Cara lain lagi adalah yaitu tapi karena tadi rata-rata geometrik dari Las Vegas dan pasca. Ya, karena pasca dan Las Vegas itu sendiri mengandung kelemahan masing-masing, ya, maka kelemahan indeks Fisher adalah kebutuhan untuk menghitung bobot kuantitas yang baru setiap tahun, menyediakan kuantitas yang baru setiap tahun sesuai dengan perhitungan indeks setiap tahun. Jadi butuh biaya yang tidak sedikit. Itu. Jadi tak luput dari kelemahan Fisher, tak luput dari kelemahan sendiri, kelemahan indeksnya. Karena memang indeks yang
dipakai untuk perhitungannya adalah indeks yang mengandung masalah. Jadi menjadi masalah juga, ada masalah dari Fisher sendiri. Cara lain adalah apa yang ditempuh oleh Marshall George. Jadi kalau Las Perez mengandung masalah adanya pemakaian tahun dasar untuk setiap perhitungan indeks yang justru mempunyai kelemahan karena menganggap pola konsumsi yang tetap tahun demi tahun, mungkin dalam durasi yang panjang misalnya, interval waktu yang panjang. Sedangkan pasce punya kelemahan harus tersedia kuantitas pada bobot di mana harus menyediakan bobot kuantitas pada tahun di mana indeks sedang dihitung. Kalau begitu datang Marshall George ini ya dengan mengambil jalan tengah, yaitu Q0 tambah Qn dibagi 2 ini. Ya, Q0 tambah Qn dibagi 2. Dengan memasukkan ini ke rumus dan menyederhanakannya, maka rumus Marshall George ini adalah sigma Pn kali Q0 tambah Qn dibagi dengan sigma P0 Q0 tambah Qn. Contoh perhitungan memakai tabel tadi adalah ini. Ya, ini indeks 2015 menjadi 88,88%. Ya, ini proses perhitungannya menurut Marshall George. Jadi dari uraian tadi sudah kita tunjukkan 5 cara untuk memberikan bobot. 5 cara untuk memberikan bobot. Pertama tadi, cara pertama dengan memakai tahun dasar. Bobot kuantitas pada tahun dasar. Kedua, bobot kuantitas pada tahun indeks sedang dihitung. 3, cara tipikal meski jarang dipakai dalam praktik. 4, cara Fisher. 5, cara Marshall George. Kelima cara tadi tak satu pun memberikan indeks yang memuaskan, indeks harga yang memuaskan dari kelima cara tersebut. Tapi dalam praktik indeks Las Perez ya yang memakai kuantitas periode dasar sebagai bobot paling luas penggunanya di antara indeks-indeks yang ada. Paling luas penggunanya indeks Las Perez. Indeks lain adalah rata-rata berbobot dari relatif harga. Ini sudah kita bahas tadi tentang relatif harga ini. Jadi ini bebas dari kelemahan seperti yang terdapat pada indeks harga agregat tidak berbobot ini. Indeks harga, indeks rata-rata berbobot dari relatif harga. Ini dia. Kalau kita memakai cara Las Perez untuk indeks harga relatif, kita lihat dalam formula ini P0 kali Q0. Q0 pada tahun dasar. Q0 pada tahun dasar pada penyebut ini. Ya. Indeks rata-rata berbobot. Rata-rata berbobot. Gitu. Kalau sebelumnya bukan rata-rata berbobot dari relatif harga. Ya, dari relatif harga. Ini ya untuk PN per P0 rata-rata berbobot. Kita di sini memakai bobot P0 Q0 ya, P0 Q0 ini Q pada tahun indeks pada tahun dasar indeks gitu. Pada tahun dasar yang dipilih ya Q0 Q0. Sebagai contoh ini sebagai contoh kita cari dulu harga relatif ini. PN kali dibagi dengan P0 ini. Kemudian kita memakai Q0 sebagai tahun dasar. Ya, kita memakai bobot pada tahun indeks periode tahun dasar yang dipilih yaitu Q0 ya 2013 tentunya ini. 2013 tahun dasar.
2013. Ya. Lalu kita carikan bobotnya P kali Q. P kali Q, 7.000 kali 3, 21.000. 9.000 kali 4, 36.000 dan seterusnya. Lalu memakai bobot ini kita akhirnya menghitung rata-rata berbobot dari relatif harga ini. Rata-rata berbobot dari relatif harga. Ya. Ini 107,97%. Sama ini dengan cara Las-Perez. Memang kedua formula itu selalu memberikan hasil yang sama. Selanjutnya kita dapat juga memberikan bobot nilai kepada harga relatif pada tahun tertentu, tentu mengikuti cara Paschen, ya, cara Paschen. Tapi ini tidak luput dari kelemahan, yaitu kelemahan yang melekat pada cara Paschen itu sendiri. Jadi lagi-lagi indeks ini jarang digunakan. Jadi yang pertama tadi menurut Las-Perez ini, ya, yang terakhir ini menurut Paschen ini, guys. Saudara lihat ini, QN, bobot pada tahun indeks dihitung. Itu artinya bobot pada tahun indeks sedang dihitung. Itulah 5 cara memberikan bobot kepada indeks harga agregat. Lalu ada tadi indeks harga relatif, indeks harga relatif, ini indeks rata-rata berbobot dari harga relatif. Ya. Baik, dilanjutkan dengan penggeseran tahun dasar. Seringkali ya, kita sering menggeser tahun dasar. Tahun dasar dari suatu deretan angka, indeks mungkin diubah ke suatu tahun dasar yang lebih belakangan untuk membuat perbandingan yang lebih berarti. Tentu saja tak ada gunanya membandingkan harga-harga hari ini dengan harga-harga 10 tahun yang lalu. Suatu waktu yang cukup lama, 10 tahun yang lalu. Juga perbandingan antara angka indeks dari 2 atau lebih periode yang tidak terlalu jauh satu sama lain mungkin menjadi tak berarti kalau perubahan harga terjadi begitu cepat karena masalah-masalah ekonomi. Jadi dengan berlalunya waktu, angka indeks dapat berubah. Makanya kita harus menggeser tahun dasar ke tahun yang belum terlalu lama berlalu. Itu tentang penggeseran tahun dasar. Sebagai contoh ini adalah seri angka indeks harga mulai 2018 hingga tahun 2017 dengan tahun dasar 2008, yaitu angka 100%. Tapi seringkali kita harus menggeser tahun dasar ini ke tahun dasar yang kita inginkan. Katakanlah kita menggesernya ke tahun 2012 sebagai tahun dasar. Caranya mudah, yaitu angka ini 2008 ini kita hitung angka indeksnya, kita hitung dengan 100 dengan 100 dibagi 119 ini. 100 dibagi 119 kali 100 tentunya sama dengan 84%. Ini 105 dibagi 119 kali 100 sama dengan 88. 96 dibagi 116 kali 100, 81. Ini 113 dibagi 119 kali 100, 95. Ini 119 dibagi dia sendiri yang menjadi tahun dasar yang sedang kita inginkan ini. Demikian seterusnya.
maka angka seri indeks yang baru ini menjadi seri indeks yang baru dengan tahun dasar yang baru, yaitu tahun 2012 ini, tahun 2012. Begitu cara menggeser tahun dasar. Mengapa digeser? Untuk dapat membandingkan perbandingan yang baik, ya, perbandingan yang baik. Kita menggeser tahun dasarnya. Ada lagi pemahaman menjadi penyambungan dua angka indeks. Katakanlah ada dua, kita mempunyai seri indeks yang tahun dasarnya berbeda. Padahal kita mau memakai kedua seri itu untuk analisis data kita misalnya. Tentu kita nggak bisa menggabungkan saja seri angka indeks itu. Kita harus menjadikannya menjadi seri angka indeks dengan tahun dasar yang sama. Dengan tahun dasar yang sama. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Kita contohkan dengan ini. Jadi seri pertama angka indeks adalah 2011 hingga 2014 dengan tahun dasar 2002 ini. 2002. Lalu seri angka indeks yang lain adalah indeks 2000 pada tahun 2014 hingga 2017 dengan angka indeks dengan tahun dasar 2006. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita menyatukan kedua seri angka indeks ini menjadi satu seri angka indeks harga dengan tahun dasar yang sama. Katakanlah kita mempertahankan 2006 sebagai tahun dasar. Maka kita menyusun angka-angka itu begitu rupa sehingga kita peroleh ini. Jadi caranya kita melakukan perhitungan seperti ini. 143 per 154 kali 122 ini. 143 kali 154 ya, ini kali 122 menghasilkan angka 113,3. Ya, untuk menghasilkan angka 113,3 ini sendiri. Selanjutnya kita hitung lagi 138 per 143 kali ini 113,3 menghasilkan 109,34%. 138 dibagi 143 ini kali ini sendiri. Yang selanjutnya 132 dibagi 138 dibagi kali 113,30 ya. Ini 138 dibagi 140. Kemudian 132 per 138 kali ini 109,34 ya. Demikian penyambungan angka indeks dimaksud sehingga kita memperoleh indeks ini satu seri indeks dengan tahun 2006 sebagai tahun dasar ya, dengan tahun dasar. Sekali lagi dengan menuliskan dalam bentuk seperti ini tadi 2002 sama dengan 100, ini 2006 ini angka indeks dengan 2006 dengan angka dasar 100. Maka untuk mencari indeks ini ya 122 menjadi 120% dengan tahun dasar 2006 sama dengan 100 ini. Tentu untuk menghitung indeks pada tahun 2013 tadi kita sudah tuliskan 143 dibagi 143 dibagi 154 kali 113,30. Selanjutnya 138 dibagi 143
kali 100 kali 113,3 ya. Begitu seterusnya untuk memperoleh angka-angka ini. Jadi dengan demikian sudah tersambung ya, sudah tersambung angka-angka indeks itu dengan tahun dasar yang sama, tahun 2016. Demikian menyambung ya, menyambung angka indeks. Baik, sampai di situ kita membahas angka indeks harga. Sekarang giliran angka indeks kuantitas. Untuk menerangkan angka indeks kuantitas persis serupa dengan menerangkan angka indeks harga. Jadi kita tidak menjelaskan detailnya ini ya, serupa dengan membahas angka indeks harga. Kalau begitu kita dapat tampilkan tabel ini. Rumus-rumus angka indeks kuantitas. Jadi kalau di indeks harga kita kenal angka indeks sederhana relatif PN per P0. Berarti dalam formula untuk angka indeks kuantitas adalah Qn per Q0. Ini Pn per P0 menjadi Qn per Q0. Agregat sederhana, agregat artinya menyangkut beberapa barang sekaligus. Itu sebabnya kita memakai notasi sigma ini. Jadi kalau ini sigma Pn per P0, kita ubah menjadi sigma Qn per Q0. Begitu. Ya. Berbobot, agregat berbobot. Kan ada kelemahan dari agregat sederhana, kita perlu pakai bobot. Bobot yang mana kita pakai? Kalau tadi dijelaskan, kalau indeks harga memakai bobot kuantitas. Kalau indeks kuantitas, kita memakai bobot harga. Jadi kebalikannya. Dalam memberikan bobot pada indeks kuantitas, tentu ada 5 cara tadi sudah kita bahas, yaitu cara Laspeyres, cara Pasce, cara tipikal, ya, cara Fisher, cara Marshall et al. Tapi di tabel ini kita hanya menunjukkan cara Laspeyres, dan cara Pasce ini. Saudara lihat perkaliannya. Q kali P, bukan P kali Q. Karena ini menyangkut indeks kuantitas. Demikian, kita tidak banyak menjelaskan angka indeks kuantitas ini. Karena serupa pembahasan dengan angka indeks harga. Jadi, kita langsung saja ke persoalan contoh-contoh perhitungan ini. Contoh-contoh perhitungan. Katakanlah ada 3 komoditas DVD player merek A, merek B, merek C. Masing-masing dengan harganya dan kuantitasnya untuk 3 tahun yang berbeda, 2014, 2010, dan 2016. Kita tidak tunjukkan contoh-contoh untuk setiap indeks yang kita bahas pada indeks harga. Ya, kita mungkin hanya mengilustrasikan indeks kuantitas menurut cara Laspeyres, menurut cara Pasce, gitu. Jadi untuk kuantitas misalnya indeks kuantitas tahun 2016 dengan tahun 2014 sebagai tahun dasar. Kita dapat hitung sekali lagi 2016 dengan 2014 ini 2016 dengan 2004 sebagai tahun dasar. Maka indeks kuantitas yang kita hitung itu adalah ini. Ini cara Laspeyres ya. Qn per Q0 dengan bobot P harga. Harga pada tahun dasar yang dipilih menurut Laspeyres tadi. Jadi indeks 2004 dapat kita rumuskan menjadi sigma Q 2004 kali P 2004 per sigma Q 2004 P 2004 kali 100. Karena ini tahun dasar, maka jelas 100%. Kemudian tahun 2016, tahun 2010 ya, kita hitung juga untuk 2010. Saudara lihat ini awalnya Q dulu yang kita tuliskan dulu. Karena kita bicara indeks kuantitas. Jadi sigma Q
dengan bobotnya harga. Jadi P. Karena ini last price, maka bobot harga pada tahun mana? Tahun dasar yang dipilih, yaitu 2004. Itulah ini. Ya, ini tentu sesuai dengan rumus dasarnya 2010, kuantitas 2010 per kuantitas 2004. Kita masukkan angka-angka yang berkenaan ini, maka kita peroleh indeks kuantitas tahun 2010 ini. Tahun 2010. Indeks 2016, ya, ini saudara lihat di sini 2016. Ini tahun dasar, P tahun dasar. Ini cara pasca 2004. Ya. Indeks kuantitas tentu bobotnya adalah harga. Kita ingat itu. Kita masukkan angka-angka yang berkenan, kita tuliskan ini. Hasilnya ternyata 120,97%. Begitu. Memakai cara pasca. Ya. Ini cara pasca, kita memakai bobot harga pada tahun indeks sedang dihitung. Begitu. Indeks sedang dihitung. Ingat, waktu kita bicara indeks harga, di mana bobotnya adalah kuantitas. Jadi 2004 sesuai definisi rumus, ya, ini 2004 ini. Indeks jelas 100%, sebab angka tahun dasar selalu 100. 2010 saudara lihat ini cara pasca ini. 2010 ini harus 2010. 2016 ini harus 2016. Yaitu bobot harga pada tahun indeks sedang dihitung. Begitu. Sedang dihitung ini. Saya kira mudah. Hasilnya adalah 156,15%. Begitu, teman-teman. Penafsirannya mudah seperti sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau Fisher, tadi Fisher itu apa? Ini indeks jalan tengah ini sebenarnya. Mengatasi kelemahan kedua indeks yang pertama, last price dan pasca. Meski tetap terkandung juga kelemahan Fisher. Tapi memakai indeks Fisher, maka formula Fisher untuk rata-rata geometri adalah rata-rata geometri daripada indeks kuantitas last price dengan indeks kuantitas pasca ini, saudara lihat ini. Kan dengan ini duluan kita tulis Q-nya, karena kita bicara apa? Indeks kuantitas, bukan indeks harga. Ini adalah cara last price, ini adalah cara pasca ini. Ya. Ini mungkin kita hitung dulu last price pasca, kemudian kita mengambil rata-rata geometriknya yang ditunjukkan oleh ini. Ya. Sudah kita hitung, hasilnya adalah 120,67%, yaitu indeks Fisher. Sedangkan indeks Marshall George, ya. Jadi dalam konteks indeks kuantitas, bobot, ya, oh ini salah ini. Ini harusnya bobot harga, bukan bobot kuantitas, karena kita bicara indeks kuantitas. Jadi kalau indeks kuantitas yang kita bicarakan, bobotnya adalah harga. Kalau kita bicara indeks harga, bobotnya adalah kuantitas. Jadi salah tulis, bobot kuantitas dimaksud adalah setengah kali P0 tambah PM. Ingat, last price memakai tahun dasar, pasca memakai tahun indeks sedang dihitung. Ini. Jadi inilah formulanya. Inilah formulanya. Aduh, ini. Ya, tahun 2010 misalnya. Tahun 2010. 2004, 2010. Ya, menurut last price, menurut pasca ini 2010 ini, karena indeks yang kita sedang hitung adalah 2010.
memakai angka-angka yang memasukkan angka-angka yang bersesuaian dalam tabel tadi, maka kita memperoleh tahun 2010, ya. 2010, katakanlah kita menghitung untuk 2010 ini. Ya, menurut Marshall et al. Ini. Hasilnya adalah 120,65% tahun 2010. Ya. Demikian kita nggak coba hitung untuk setiap tahun menurut cara Marshall et al. Untuk perhitungan indeks kuantitas. Cukup 2010 sebagai ilustrasi kita. Anda boleh mencoba indeks kuantitas Marshall et al. Untuk tahun 2016 sebagai latihan saudara. Tapi di bagian akhir video kita ini ada latihan soal-soal untuk saudara coba. Ya, kalau Anda sudah memahami dua indeks tadi, indeks harga, indeks kuantitas, maka saudara bisa menyelesaikan soal demi soal dalam dalam kelompok latihan soal-soal ini. Ya, di sini perhatikan indeks harga agregat yang itu adalah indeks harga tak berbobot ini, ya, tak berbobot. Jadi indeks kuantitas saja tanpa mengaitkannya dengan kuantitas sebagai bobot. Jadi indeks harga begitu. Itu soal 1. Soal 2, ya ini lagi-lagi indeks tak berbobot. Tidak ada bobotnya. Itu sebabnya data yang tersedia hanya data harga. Tak ada data kuantitas disediakan. Karena ini kita hanya menyangkut indeks harga. Soal ketiga, ini adalah indeks relatif harga. Mengapa relatif harga? Tadi di awal ini bisa mengatasi kelemahan dari indeks agregat, indeks harga agregat. Ya, kita memakai relatif harga. Ya, bisa saudara coba ini soal 3, soal 4. Ya, di sini lagi-lagi indeks yang mau kita itu adalah tak berbobot. Sekali lagi di sini tak ada data kuantitas disajikan. Karena ini hanya menyangkut perhitungan indeks harga. Indeks harga. Itu agregat karena menyangkut 3 komoditas. Itu sebabnya dinamakan agregat. Gitu. Kalau hanya satu, kita sebut tadi indeks harga sederhana. Kalau menyangkut lebih dari satu barang, dinamakan indeks agregat. Gitu. Soal 5, lagi-lagi tak berbobot. Silakan Anda latihan. Perhatikan tahun dasar yang dipilih, tahun 2000 ini. Ya. Soal 6. Soal 6 ini relatif harga sederhana ini. Ini menyangkut hanya satu barang. Hanya menyangkut sebuah komoditas. Jadi indeks relatif harga sederhana, bukan berbobot. Bukan agregat. Bukan menyangkut lebih dari satu komoditas. Soal 7, ya, Anda di sini menghitung indeks harga agregat menurut Las Perez dan menurut Pace. Jadi kalau Las Perez, ya, yang kita untuk 2006 kita memakai, ya, karena hanya 2 tahun yang diketahui, tentu tahun mau tak mau tahun dasar yang kita pakai adalah tahun 2000. Jadi menurut Las Perez, pakailah 2000 sebagai tahun dasar. Untuk menghitung indeks Pace, kita selalu memakai bobot, ya, kita memakai bobot kuantitas pada tahun indeks sedang dihitung. Sebabnya dalam soal ini diketahui kuantitas pada tahun 2006. Begitu untuk perhitungan Pace. Soal 8, ya, sama dengan sebelum-sebelumnya. Tapi soal 8 ini menyangkut perhitungan indeks kuantitas, bukan indeks harga.
agregat berbobot. Ini berbobot. Ya. Jadi di sini kalau saudara lihat soal ini, kita hanya berkenaan dengan perhitungan indeks kuantitas agregat berbobot menurut cara Las Perez. Kalau Las Perez ya untuk menghitung 2000 ada 2 tahun. Ini tahun yang sama ini diketahui kuantitas harga. Untuk kuantitasnya hanya kuantitas 2006 ya. 2006. Sementara harga kuantitas. Ya, ini kan kita kan menghitung kuantitas. Jadi apa yang kita dituntut untuk menghitung apa ini? Indeks kuantitas menurut Las Perez. Begitu kan? Menurut cara Las Perez. Jadi kita menghitung indeks kuantitas tahun 2006 menurut Las Perez dengan tetap memakai 2000 sebagai tahun dasar. Jadi dari penyajian data kita bisa menyimpulkan kita hanya menghitung indeks Las Perez dalam contoh ini. Karena harga tahun 2006 tidak tersedia, kan? Di sini nggak tersedia harga tahun 2006. Oke, itulah soal 8. Soal 9, ya ini ya tidak sulit dalam bahasa Inggris. Kita ambil dari buku teks yang lain sebagai contoh ilustratif dalam video kita ini. Ini indeks harga agregat tak berbobot, unweighted aggregate price index. Ya, perhatikan di sini yang dicari adalah indeks harga. Yang dicari adalah indeks harga. Ini, perhatikan. Yang dicari adalah indeks harga. Ya. Ini sama, coba cara sendiri. Ini Las Perez Pasce, ada lagi unweighted, tak berbobot. Maksudnya di sini ini yang ditanya, perhatikan indeks kuantitas bukan indeks harga ya. Ini. Coba cari sendiri ya, tidak sulit menghitung ini kalau Anda sudah paham bahan-bahan tadi. Soal 11 sama, ini indeks kuantitas. Ya, ditanya lagi Las Perez sama Pasce. Ya, ini ada hitung indeks relatif harga. Ya, indeks relatif harga untuk setiap item ini. Ya, untuk setiap item. Indeks relatif harga untuk setiap item untuk tahun 2000 ini, tahun 2000. Nah, memakai 2000 sebagai tahun dasar. Jadi kita menghitung indeks relatif harga tahun 2006. 2006. Soal 12 sama ya. Ini hanya soal-soal dengan angka-angka yang diubah-ubah. Kalau pertanyaannya sama saja ya, sama aja pertanyaannya soal 12 dengan soal-soal sebelumnya. Demikian juga soal 13. Perhatikan yang ditanya di sini adalah indeks kuantitas. Sedangkan ini yang ditanya adalah indeks harga. Beda ya? Beda. Ini relatif harga. Indeks relatif harga. Begitu. Soal 14. Ini waktu kita membahas di awal tadi. Apa kegunaan indeks harga? Ya. Tadi kita cerita tentang upah yang meningkat secara nominal, tapi menurun secara real. Kenapa? Karena di lain pihak terjadi kenaikan harga yang ditujukan oleh kenaikan indeks harga konsumen, consumer price index di sini. Ya, consumer price index. Coba Anda deflasilah angka-angka ini ya dengan formula yang sudah diterangkan di awal video ini. Anda mendeflasikan angka-angka ini, harga ini, sehingga mencerminkan harga-harga yang real, bukan harga-harga yang nominal naik secara harga-harga yang naik secara nominal ya. Secara real mungkin mengalami penurunan ya.
Demikian mendeflasikan seri indeks seri harga. Ini harga satu komoditas ya, harga kopi ini, price of coffee per pon begitu ya. Sama seperti 14 soal 15. Lagi-lagi Anda di sini mendeflasi tabungan. Jadi bisa jadi tabungan kita pada meningkat di bank. Tapi secara real tabungan kita di bank justru merosot. Karena apa? Karena indeks harga meningkat. Ya, karena harga-harga meningkat yang dicerminkan oleh peningkatan indeks harga konsumen IHK. Itu soal 15. Ya, sama dengan soal 14. Sama soal 16. Lagi-lagi di sini kita mendeflasi, to deflate ya. Pendapatan nominal menjadi pendapatan real ya. Sama dengan soal-soal 15 14. Anda coba ya, itulah kegunaan indeks harga ya. Kegunaan indeks harga. Kita dapat mendeflasikan angka-angka secara angka-angka nominal menjadi angka-angka yang real. Demikian teman-teman, Anda mencoba jawab soal-soal tadi, ada 16 nomor. Sampai di sini kita. Anda kalau mau lebih detail angka indeks, Anda boleh merefer buku-buku ini. Ya. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Ya. Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Tentu jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kita untuk pembelajaran mereka. Sampai jumpa.